Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarani Fadila Putri dengan NIM 857613615. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1, yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama ada tabel pengamatan, alat tulis, dan lingkungan sekitar. Hewan yang kita amati pertama yaitu ayam. Ayam memenuhi semua ciri kehidupan dengan jelas. Hewan ini bergerak aktif menggunakan kaki dan sayap, bereaksi cepat terhadap rangsangan suara atau ancaman, bernapas menggunakan paru-paru, serta membutuhkan air dan makanan untuk tumbuh. Ayam berkembang biak dengan bertelur dan mengerami telurnya hingga menetas. Objek pengamatan yang kedua yaitu kaki seribu. Kaki seribu menunjukkan ciri kehidupan melalui gerakannya yang aktif menggunakan banyak kaki, respon terhadap sentuhan dengan menggulung tubuhnya, serta kebutuhan akan bahan organik sebagai makanan. Hewan ini bernafas melalui sistem trakea dan berkembang biak dengan bertelur di dalam tanah. Objek pengamatan yang ketiga yaitu tawon. Tawon merupakan contoh serangga yang sangat aktif, terbang menggunakan sayap, merespon rangsangan visual dengan cepat, bernafas melalui trakea, dan membutuhkan nektar atau serangga lain sebagai makanan. Tawon berkembang biak dengan bertelur dan membangun sarang untuk melindungi telur. Objek pengamatan yang keempat yaitu ulat bulu. Ulat bulu menunjukkan ciri kehidupan melalui gerakan merayap menggunakan kaki sembungnya, respon terhadap sentuhan dengan menggulung atau bergerak menghindar, serta kebutuhan akan daun sebagai sumber makanan utama. Ulat bernafas melalui spirakula dan akan berkembang biak telah berubah menjadi kupu-kupu. Objek pengamatan yang kelima yaitu belalang. Belalang bergerak aktif dengan melompat menggunakan kaki, bereaksi cepat terhadap gerakan di sekitarnya, bernafas melalui sistem trakea dan membutuhkan tumbuhan sebagai makanan. Belalang berkembang biak dengan bertelur. Objek pengamatan yang keenam yaitu ubi jalar. Ubi jalar sebagai tumbuhan menunjukkan ciri kehidupan melalui pertumbuhan sulur yang bergerak menuju cahaya atau fototropisme dan akar yang tumbuh menuju gravitasi atau geotropisme. Tumbuhan ini menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, bernapas melalui stomata, dan berkembang biak secara vegetatif melalui umbi. Objek pengamatan yang ketujuh yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja memenuhi ciri kehidupan dengan menunjukkan gerak nasti pada bunganya yang mekar secara alami tanpa adanya rangsang, pertumbuhan batang yang menuju cahaya, serta kemampuan berfotosintesis untuk menghasilkan makanan. Tumbuhan ini berkembang biak secara generatif melalui biji. Objek pengamatan yang kedelapan yaitu talas. Talas menunjukkan karakteristik tumbuhan dengan daun yang bergerak mengikuti arah cahaya, pertumbuhan akar yang terus-menerus, serta kemampuan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Talas berkembang biak secara vegetatif melalui umbi. Objek pengamatan yang kesembilan yaitu kunyit. Kunyit sebagai tumbuhan rimpang menunjukkan ciri kehidupan melalui pertumbuhan tunasnya yang muncul ke permukaan tanah menjauhi gravitasi. Sementara akarnya tumbuh menuju pusat bumi. Kunyit bernafas melalui lentisel pada rimpangnya, berfotosintesis melalui daun, dan berkembang biak secara vegetatif melalui rimpang. Objek pengamatan yang terakhir adalah pohon pisang. Pohon pisang memenuhi semua ciri kehidupan dengan pertumbuhan yang terus-menerus. Daunnya selalu bergerak mengoptimalkan penangkapan cahaya matahari, serta kemampuan berfotosintesis yang efisien. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif melalui tunas yang tumbuh di sekitar induknya. Berdasarkan praktikum pengamatan terhadap 10 objek yang meliputi 5 hewan, yaitu ayam, kaki seribu, tawon, ulat bulu, dan belalang, serta 5 tumbuhan yaitu ubi jalar, bunga kamboja, talas, kunyit, dan pohon pisang, dapat disimpulkan bahwa seluruh objek memenuhi kelima ciri-ciri makhluk hidup yang diamati. Ciri-ciri tersebut yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang meskipun dengan mekanisme yang berbeda.